yang kalau saya sudah dengar akan dan saya yakini akan membuat nilai tukar atau rupiah menguat. Ya mungkin bagi teman-teman sekalian yang saat ini menyimpan dolar karena ingin berharap ada kelebihan, sebaiknya dolarnya dilepas, karena kalau kemudian sudah minggu depan nilai rupiah menguat, kan kasihan kalau simpan-simpan dolar. Bagaimana nih Bang tanggapannya, dan apa ada cara lain Bang untuk rupiah ini tetap menguat? Ya saya pikir kan kepercayaan terhadap pemerintah juga semakin kuat, sehingga itu juga berpengaruh terhadap pasar dan juga terhadap penguatan nilai tukar rupiah. Nah saya pikir kerja-kerja pemerintah akan terus dilakukan. Saya juga mendapatkan informasi dari pihak pemerintah bahwa dalam minggu ini dan ke depan ada strategi-strategi khusus yang akan dilakukan oleh pemerintah yang kalau saya sudah dengar akan dan saya yakini akan membuat nilai tukar atau rupiah menguat. Ya mungkin bagi teman-teman sekalian yang saat ini menyimpan dolar karena ingin berharap ada kelebihan, sebaiknya dolarnya dilepas, karena kalau kemudian sudah minggu depan nilai rupiah menguat, kan kasihan kalau simpan-simpan dolar. Itu himbauan saya sih, demikian. Oke Bang Dasko, kalau khususnya Bang kalau terkait dengan pembelian kembali ataupun buyback saham saat ini sebagai respon begitu Bang terhadap gejolak pasar, ini bagaimana Bang untuk tanggapannya untuk hal tersebut? Ya sebenarnya kan BUMN dan swasta yang proyek-proyeknya strategis itu kan fundamentalnya kuat. Nah sehingga kemarin dalam keadaan pasar harga sedang turun, ya tentunya kemudian misalnya BUMN atau Himbara itu kemudian buyback kembali, ataupun kemudian lembaga-lembaga yang melakukan investasi maupun pasar tentunya melihat bahwa sangat strategis kemudian ketika membeli kembali atau melakukan transaksi pembelian pada saat keadaan pasar seperti kemarin. Terus kalau bisa terkait isu nih ada pembelian Bank BCA, itu gimana Bang tanggapannya? Saya pikir kalau Bank BCA sepanjang dilakukan dengan mekanisme pasar, ya apalagi saat ini kan sahamnya sedang lumayan agak murah, ya dibeli aja, karena dengan termasuk swasta nasional yang strategis, sepanjang itu melalui mekanisme pasar pembeliannya itu nggak ada masalah menurut saya, silakan aja dibeli. Demikian, terima kasih. Ya. Jalan dengan hal tersebut, maka pada tahun 2027 nilai tukar diperkirakan di kisaran Rp16.800 sampai dengan Rp17.500 per US dollar sebagai pembicaraan pendahuluan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027. Atas nama pemerintah, kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh fraksi di DPR RI atas pandangan dan masukan yang konstruktif terhadap KEM PPKF tahun 2027. Seluruh pandangan dan masukan tersebut menjadi catatan penting dan perhatian bagi pemerintah, sekaligus memberikan keyakinan bahwa kita semua memiliki semangat dan komitmen yang sama untuk tetap menjaga agar RAPBN tahun anggaran 2027 sehat dan efektif untuk mendukung agenda pembangunan. KEM PPKF tahun 2027 mempunyai nilai yang sangat strategis dalam mendukung agenda pembangunan. KEM PPKF tahun 2007 ini merupakan KEM PPKF pertama dalam sejarah yang disampaikan langsung oleh Bapak Presiden. Ini juga menjadi KEM PPKF pertama saya sebagai Menteri Keuangan.
yang akan kami tindak lanjuti sebagai basis penyusunan arsitektur RAPBN tahun 2027. Kebijakan fiskal diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan rakyat sejahtera lebih cepat. Memastikan kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan antara bekerja selaras untuk akselerasi investasi, menggerakkan sektor real, dan penciptaan lapangan kerja agar aktivitas ekonomi berputar lebih cepat sehingga ekonomi dapat tumbuh lebih tinggi. KMPPKF ini juga ditujukan untuk mendorong agar berbagai program perlindungan sosial dan pemberdayaan berjalan efektif dan tepat sasaran untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan. Selain itu, peningkatan transfer ke daerah dan memberikan fleksibilitas pengelolaan APBD untuk peningkatan kualitas layanan publik serta pemerataan pembangunan dan perbaikan kesejahteraan ASN di daerah. Pimpinan dan para anggota Dewan yang terhormat, pada kesempatan yang baik ini, perkenankan kami menyampaikan tanggapan atas pandangan fraksi Partai Demokrasi Perjuangan, fraksi Partai Golongan Karya, fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, fraksi Partai Nasional Demokrat, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, fraksi Partai Keadilan Sejahtera, fraksi Partai Amanat Nasional, dan fraksi Partai Demokrat terkait target pertumbuhan ekonomi tahun 2027. Pemerintah menyampaikan apresiasi atas dukungan yang solid terhadap upaya pencapaian target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2027 yang lebih tinggi sebagai transmisi menuju pertumbuhan 8% pada tahun 2029. Laju pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi ini diharapkan menjadi fondasi yang kokoh untuk akselerasi peningkatan derajat kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun strategi yang ditempuh untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendorong kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan yang selaras dan saling menguatkan. Kemudian, mengakselerasikan investasi bernilai tambah tinggi yang berorientasi ekspor dan mendorong peran dan antara untuk percepatan investasi yang produktif pada sektor strategis, sekaligus investasi jangka panjang untuk leverage aset negara melalui peningkatan partisipasi investor global. Investasi yang dilakukan difokuskan pada sektor-sektor strategis yang mampu memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasar global, pasok global, dan menyerap tenaga kerja dengan keterampilan dan tingkat upah yang lebih baik. Selain itu juga mendorong peningkatan daya beli melalui efektivitas program perlindungan sosial, stabilitas harga, dan pengendalian inflasi, serta perluasan kesempatan kerja sehingga konsumsi rumah tangga dapat tumbuh dengan kuat. Kemudian melaksanakan program unggulan secara efektif dan berkualitas sehingga multiplier efeknya kuat bagi perekonomian dan memberi manfaat yang nyata bagi masyarakat. Berbagai program prioritas seperti makan bergizi gratis, koperasi desa Kelurahan Merah Putih, dan sekolah rakyat terus didorong lebih efektif dan berkualitas sehingga menciptakan multiplier efek yang luas. Melalui berbagai kebijakan tersebut, aktivitas ekonomi dapat berputar lebih cepat, sektor real bergerak lebih kuat sehingga mendorong peningkatan konsumsi dan menggairahkan investasi yang memacu laju pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, yang pada tahun 2027 ditargetkan sebesar 5,8% sampai dengan 6,5% sebagai transmisi menuju pertumbuhan 8% pada tahun 2029. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.